Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 23. Langkah pertama, kamu minta Ibu Menteri mengundang Anjani ke sebuah hotel. Katakan saja, pertemuan itu untuk membahas agenda sosialisasi formula milik Anjani. Setelah itu, suruh ajudan Ibu Menteri menjemputnya. Begitu Anjani sampai dan bertemu Ibu Menteri, aku akan kirim orang-orangku untuk menculiknya, ujar Tiara dengan nada licik. Kenapa harus melibatkan Ibu Menteri? Bukankah itu terlalu berisiko? Ucap Fiona mengernyit masih ragu dengan rencana Tiara. Anjani bukan tipe yang gampang diajak bertemu, apalagi oleh orang asing. Dia sangat berhati-hati. Tapi kalau undangan datang dari pihak resmi, apalagi berkaitan dengan program ketahanan pangan, dia pasti datang. Tiara menjelaskan pengamatan dia mengenai Anjani. Jadi kamu yakin dia tidak akan curiga, kalau yang mengundangnya Ibu Menteri? Tanya Fiona lagi, masih mempertimbangkan rencana itu. Yakin. Apalagi kalau dibungkus sebagai kolaborasi strategis, Anjani akan menganggap itu penting. Baiklah, kalau begitu aku akan segera hubungi Ibu Menteri. Kita harus buat semuanya terlihat alami. Fiona mengangguk pelan, akhirnya menerima logika Tiara bagus, permainan baru akan segera dimulai, ujar Tiara. Pagi itu, Anjani memulai harinya dengan kegiatan yang paling ia sukai, merawat tanaman hias di halaman kecil rumahnya. Dengan gerakan penuh kelembutan, ia menyiram pot-pot anggrek yang berjejer rapi. Memeriksa daun-daun yang mulai menguning, dan sesekali berbicara lirih pada bunga-bunga itu seolah mereka bisa mendengar. Udara masih segar, embun belum sepenuhnya mengering, dan sinar matahari menyorot lembut dari sela-sela dedaunan. Bagi Anjani, inilah momen terbaik untuk merenung dan menyusun rencana-rencana besar tentang inovasi pertanian berkelanjutan yang sedang ia rintis. Namun ketenangan itu terusik oleh dering ponsel yang tiba-tiba memecah keheningan. Anjani melirik ke layar, nomor tidak dikenal. Ia menghela napas kecil, ia tidak terbiasa menjawab panggilan dari nomor yang tak tersimpan di kontaknya, apalagi di pagi hari seperti ini. Dering itu berhenti sejenak, lalu kembali berbunyi. Kali ini disertai notifikasi pesan masuk. Dengan sedikit rasa enggan, Anjani membuka pesan tersebut. Maaf Bu Anjani. Ini Ibu Karisma istri dari Bapak Menteri ingin berbicara, mohon waktunya sebentar. Alis Anjani terangkat, nama itu tidak asing tapi cukup mengejutkan baginya. Ia masih ragu, apa urusannya istri menteri menelepon dirinya pagi-pagi begini? Ia belum membalas pesan, tapi ponsel kembali berdering, memaksa perhatiannya. Dengan rasa tak enak, akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Ya, ada apa? Tanyanya singkat. Suara perempuan terdengar dari seberang, lembut dan teratur. Oh, saya Karisma, istri Bapak Menteri. Da Anjani bisa ketemu Ibu? Ada pertemuan kecil dengan teman-teman istri menteri lainnya, membahas program pertanian. Saya sudah izin dengan Bapak, dan beliau menyarankan agar saya langsung menghubungi Da Anjani. Nada bicara yang sopan namun tegas, itu membuat Anjani tidak bisa serta-merta menolak. Baik, Bu. Jam berapa saya harus datang? Tanyanya sopan. Jam 9 malam, ya, di Hotel Grand. Pertemuan santai saja, informal, jawab Karisma dengan ramah. Baiklah. Nanti saya datang ke sana, Bu. Ucap Anjani, masih agak bingung dengan maksud undangan itu, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini memang peluang untuk memperluas jaringan program ketahanan pangannya. Nanti jam 8 malam. Ajudan saya akan menjemput Da Anjani. Ya, lanjut Karisma. Anjani buru-buru menolak dengan halus, tidak usah repot, Bu. Saya bisa datang sendiri. Lagi pula, saya tidak ingin merepotkan. Namun Karisma tertawa kecil, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam, jangan, deh. Kamu adalah aset bangsa ini, kami punya tanggung jawab untuk menjagamu dengan baik. Anjani terdiam sejenak. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi entah mengapa membuat bulu kuduknya sedikit merinding. Ia tidak suka terlalu dielu-elukan, apalagi kalau belum tahu jelas niatnya. Namun ia juga tahu menolak langsung bisa dianggap tidak sopan, terlebih ini permintaan istri seorang pejabat tinggi negara.
Baiklah, Bu. Kalau memang begitu, saya akan menunggu ajudannya, jawab Anjani akhirnya. Terima kasih, D. Sampai jumpa nanti malam, ucap Karisma sebelum menutup sambungan. Setelah panggilan berakhir, Anjani menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu meletakkannya di atas meja teras. Ia kembali menyiram tanaman, tapi pikirannya tidak lagi tenang. Ada perasaan tak nyaman yang mulai merayap di dadanya. Ia belum pernah diajak bertemu oleh kalangan pejabat secara pribadi seperti ini, apalagi malam hari dan di hotel. Namun, sebagai seorang aktivis pertanian yang mulai dikenal luas, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini mungkin bagian dari jalannya menuju perubahan besar. Ia belum tahu bahwa malam nanti akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sore itu, Anjani tampak anggun dengan balutan busana formal dan jilbab krem yang rapi. Ia bersiap menuju agenda pertemuan dengan Bu Menteri. Mau kemana, Bu? Tanya Firman, pengurus kontrakan sekaligus orang yang sering Anjani andalkan. Ada pertemuan dengan Bu Menteri, bahas program pertanian, jawab Anjani sambil membetulkan sisi jilbabnya. Firman menelan ludah, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Sendiri, Bu? Iya, dijemput ajudan Bu Menteri, jawab Anjani santai. Kenapa nggak sama Pak Jamal aja, Bu? Tanya Firman mengerutkan dahi. Loh, kenapa? Emangnya kenapa kalau sama ajudan? Anjani menatapnya, heran. Perasaan saya nggak enak, Bu. Mending sama Pak Jamal aja, dia kan digaji buat jagain Ibu. Firman, kamu kenapa sih tiba-tiba jadi bawal begini? Anjani menatap intens Firman. Tidak biasanya Firman seperti ini, apa mungkin karena ditinggal nikah jadi otak Firman agak bermasalah? Maaf, Bu. Tapi beneran, saya merasa nggak tenang, malam pula. Pak Jamal itu lebih bisa diandalkan, Bu. Firman, aku dikawal ajudan resmi negara, latar belakang mereka rata-rata tentara. Aman, ya? Anjani tersenyum tipis, menahan kesal. Tapi tetap aja, Bu. Saya nggak sreg, Firman masih tak menyerah. Firman. Suara Anjani mulai meninggi. Kalau kamu nggak ada urusan penting, mending kerjain laporan keuangan daripada ngatur-ngatur saya. Sementara itu, di salah satu hotel mewah milik Fiona. Suasana tampak tenang dari luar, namun di balik dinding-dinding marmer dan lampu kristal yang berkilau, rencana licik sedang disusun dengan matang. Fiona telah mengondisikan semua staf, satu persatu kepala departemen dipanggil dan diberi peringatan keras. Satu kata saja keluar dari mulut kalian, hidup kalian habis. Ancam Fiona dingin kepada para staf. Mereka hanya mengangguk takut, tahu betul reputasi wanita itu tajam dan tanpa ampun. Di ruang VIP, Karisma duduk sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan dengan porselen mahal. Ia tampak gelisah. Fiona, sebenarnya kenapa kamu meminta aku memanggil Anjani? Bukankah kamu bilang ini hanya silaturahmi biasa? Tanya Karisma curiga. Fiona tersenyum kecil, lalu duduk di samping ibunya sambil menyentuh tangan Karisma dengan lembut. Aku hanya ingin mendengar langsung dari Anjani soal formula pertanian barunya. Siapa tahu aku tertarik untuk mengembangkan bisnis ke sektor itu. Lagi pula, kalau misi ini sukses, aku akan kasih Hermes Limited Edition buat ibu. Jawab Fiona dengan nada manja, mencoba mengalihkan fokus ibunya. Karisma masih menyipitkan mata tak sepenuhnya percaya. Tapi sajian lobster butter garlic dan teh premium perlahan mengalihkan perhatiannya. Sementara Karisma menikmati jamuan, Fiona keluar dari ruangan dan menuju kamar lain tempat Tiara menunggu. Tiara, perempuan berwajah dingin dan riasan tegas, adalah eksekutor utama rencana kotor itu. Aku sudah siapkan pria bejat itu, dia akan mengatur semua sesuai skenario. Tinggal tunggu Anjani masuk perangkap, ucap Tiara tanpa emosi, seolah merusak hidup orang lain adalah rutinitas biasa. Kamera bagaimana? Sudah dipastikan aman? Tanya Fiona waspada. Santai saja, orang-orangku semua profesional. Kamera tersembunyi tidak ada suara, hanya visual. Tidak akan ada jejak yang bisa menjerat kita. Fiona mengangguk, wajahnya tampak serius. Pastikan tidak ada kesalahan. Kalau sampai rencana ini gagal, aku bisa kehilangan banyak hal,
termasuk reputasiku di depan investor. Tiara mendekat, menatap mata Fiona dengan penuh keyakinan. Tenang saja. Anjani itu pintar, iya, tapi dia terlalu polos. Dia datang tanpa pengawal, tanpa kekuatan. Kita punya segalanya, uang, pengaruh, dan strategi. Bagus. Setelah malam ini, Anjani tak akan punya ruang untuk bicara. Formula itu akan jadi milik kita, dan dia hanya akan jadi wanita tercela di mata publik. Fiona tersenyum puas. Pukul 8 malam, kontrakan sederhana Anjani kedatangan sebuah mobil Mercedes hitam mengilap. Dua orang ajudan bertubuh tegap keluar lebih dulu, disusul satu mobil pengawal yang berhenti tak jauh di belakang. Anjani yang mengintip dari balik gorden, menghela napas lega. Ternyata Firman terlalu berlebihan, mereka terlihat profesional, dan aku hafal betul nomor punggung mobil pengawal itu. Kalau ada yang aneh, aku bisa lapor. Tok, tok, tok. Bu Anjani. Bu Karisma sudah menunggu, ucap salah satu ajudan, suaranya datar namun sopan. Siap, Pak, jawab Anjani sambil menarik napas dalam. Ia melangkah keluar. Malam terasa sedikit menekan, namun Anjani berusaha tetap tenang. Ada 3 ajudan, 2 pria dan 1 wanita yang menyambutnya. Melihat kehadiran ajudan perempuan, Anjani merasa sedikit lebih aman. Setidaknya ada perempuan di antara mereka. Kalau ini jebakan, terlalu rapih dan terang-terangan. Ia duduk di kursi belakang, bersebelahan dengan ajudan perempuan yang tampak muda dan sangat menghormatinya. Tak banyak percakapan terjadi, hanya sesekali basa-basi seputar lalu lintas dan cuaca. Sesampainya di hotel, Anjani sempat melirik sekeliling. Hotelnya megah, mewah di setiap sudut. Tapi entah kenapa, ada hawa ganjil yang menyusup perlahan. Private room tempat ia dijemput tanpa eksklusif. Di sana, Bu Karisma berdiri menyambutnya dengan senyum ramah. Anjani, akhirnya datang juga. Silakan duduk, ucapnya hangat. Anjani tersenyum, meski ada rasa ganjil mengendap di hatinya. Kenapa cuma beliau sendiri? Bukankah sebelumnya disebut akan ada tamu lain? Teman-teman sesama pelaku bisnis, katanya. Obrolan antara Anjani dan Bu Karisma berlangsung hangat. Mereka duduk berhadapan di ruangan ber-AC dengan pencahayaan hangat, ditemani teh melati dan aneka kue mahal yang belum disentuh Anjani. Jadi, saya tuh lagi suka banget sama bonsai jenis serut, Mbak Anjani, katanya si jenis ini bisa hidup puluhan tahun. Keren ya? Ucap Bu Karisma sambil tersenyum. Tangannya mengambil sepotong kue, lalu meletakkannya lagi. Iya, Bu. Bonsai serut memang termasuk jenis lokal yang punya daya tahan kuat. Banyak petani di daerah yang sekarang mulai budidaya juga, jawab Anjani mengangguk sopan. Oh ya? Wah, Mbak Anjani ini memang pintar ya. Saya suka deh kalau ngobrol soal tanaman, ucap Karisma sambil tersenyum formal. Anjani tersenyum lagi. Tapi dalam hati, ia melirik jam tangannya sekilas, sudah lewat 30 menit sejak ia tiba. Padahal dalam undangan resmi, pertemuan ini dijadwalkan untuk membahas program peningkatan pertanian di wilayah selatan. Kapan masuk ke inti pembicaraan? Apa ini cuma basa-basi? Tapi, kenapa suasananya terlalu santai? Ada bonsai favorit, Mbak? Mungkin saya bisa pesan juga. Kan katanya Mbak Anjani punya jaringan langsung dari petani? Iya Bu, saya biasa ambil dari petani binaan. Tapi saya pikir kita akan bicara soal program bantuan pupuk dan pelatihan lahan kering, ucap Anjani hati-hati. Oh, iya. Itu juga penting sih, nanti kita obrolin ya, jawab Karisma cepat lalu kembali ke topik dekorasi taman rumahnya. Anjani menarik napas pelan. Ia tetap tersenyum, berusaha menjaga etika. Sebagai istri pejabat, harusnya beliau paham masalah petani lebih dari sekadar bonsai. Tapi ya sudahlah. Aku di sini sebagai tamu, ucap Anjani dalam hati. Tiba-tiba ponsel Karisma berdering. Ia melihat layarnya, lalu ekspresinya berubah tegang. Astaga, Anjani. Maaf sekali, aku baru ingat malam ini ada janji penting dengan anakku, ucapnya terburu-buru sambil berdiri. Ia meraih tangan Anjani menggenggamnya singkat. Maaf ya, aku harus pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban, Karisma bergegas keluar dari ruangan meninggalkan Anjani sendirian.
menatap mereka satu persatu, wajah mereka asing. Bukan ajudan yang menjemputnya tadi, dan tak ada satupun dari mereka yang membawa tanda pengenal resmi. Baik, jawab Anjani pelan, meski hatinya mulai tidak tenang. Ia mengikuti mereka keluar. Mobil yang terparkir di depan bukan Mercedes seperti sebelumnya, melainkan SUV hitam tanpa logo resmi, tak ada iring-iringan pengawal. Anjani melangkah masuk ke dalam mobil SUV hitam itu, dengan perasaan yang tak sepenuhnya tenang. Sekilas ia menyapu pandang ke dalam kabin. Semua penumpang adalah pria. Tak ada satupun ajudan perempuan seperti yang menemaninya tadi. Hatinya makin tak nyaman. Ia duduk di kursi tengah. Seorang pria duduk di sebelah kiri, satu lagi di kanan. Di depan, ada sopir dan satu penumpang, total ada 4 orang pria di dalam mobil itu. Anjani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Mobil mulai melaju, perlahan tapi pasti menjauh dari hotel. Ia memandangi jalanan dari balik kaca jendela. Rutenya aneh, bukan ke arah rumah, bukan juga jalur ke kantor pemerintahan. Ini, bukan arah ke rumah saya, ucap Anjani dengan nada tenang namun waspada. Tak ada jawaban. Tiba-tiba dari belakang, 2 pria yang duduk di sisi kanan dan kiri menunduk ke arahnya. Sebilah pisau dingin dan tajam menempel di lehernya, tersembunyi di balik kerudungnya. Jangan bergerak, atau aku akan habisi kamu sekarang juga, bisik pria di kanan dengan suara dingin. Bersambung.